Dan bermanfaat orang banyak. Gue cuma nanya ya, jangan tersinggung. Buya Hamka itu kan ayah angkatnya Pak Yusuf kan? Ya. Dia itu kan salah satu tokoh Muhammadiyah. Kok Babe jadi pengurus NU tuh gimana ceritanya? Kan dua organisasi yang berbeda. Betul. Sebenarnya Muhammadiyah juga tidak ada masalah dengan NU. Ya, Cuman ini kan mazhabnya aja yang beda, aliran beda. Tetapi kan kita harus moderat. Dan saya juga teman-teman Muhammadiyah sahabat baik saya. Teman-teman dari FPI juga sahabat baik saya. Terus majelis dakwah juga itu teman saya. Jadi ada bahkan organisasi satu saya lupa Wardah. Wardah itu Kiai Haji Zaitun Rusmin sahabat saya. NU juga sahabat saya. Cuman yang lain mungkin nggak kepengen saya ngurusin organisasinya. Cuman NU yang membuka pintu buat saya ya rezeki anak soleh. Nggak ada beban tuh Be ya? Nggak ada beban. Ayah kan salah satu pendiri tokoh Muhammadiyah top lah Buya Hamka ya kan? Iya, tapi saya kan Islam saya moderat aja. Saya kan tidak ngerti soal mazhab, soal aliran, soal apa akidah, saya nggak mau campur. Saya yang penting saya ngertinya kasih orang kaum duafa dan anak yatim makan dan bikin tempat ibadah. Tempat ibadah, bahkan kalau nggak salah Rasulullah pernah bilang bahwa kita boleh bikinin tempat ibadah orang yang beragama lain. Misalnya gereja, kelenteng, kalau dia tidak mampu dan dia tidak ada dan dia meminta kepada kita, kita wajib bantu. Itu hebatnya Islam tuh. Luar biasa rahmatan lil alamin. Jadi kalau orang menghalang-halangi tempat ibadah yang di luar Islam, berarti dia salah mentafsirkan ajaran Rasulullah menurut saya. Jadi ini rezeki anak soleh, Bung Helmi kalau... Jadi ketua NU nih ya? Bukan itu aja, gini-gini juga kita di pemerintahan juga lumayan. Wah, iya. Eselon 1 gue dengar. Eselon 1. Emang sekolahnya apa sih? Kuliahnya di SMA mana? doang, tapi pernah kuliah. Kuliah pernah di Trisakti, Fakultas Kedokteran, Jayabaya di udah. Jayabaya, Sospol, ya kan. Terus saya pernah di Amerika, Di Kanada ya? di Kanada juga pernah, Vancouver BC. Okay. Jadi semua saya sudah bisa, cuman setahun 2 tahun saya Nggak ada yang berhenti. tamat kan? Nggak ada yang tamat, nggak ada yang tamat. Kakak saya gelar 12. Iya. Jadi waktu ayah saya orang kan kepengen yang penting gelarnya gitu. oh bukan yang penting gelarnya bos, Bapak sengaja kan manfaatnya yang penting bos. Gelar nggak Jadi bermanfaat. kata begitu ujian, Babe pergi. Begitu ujian, ya saya pikir, begini doang, udah kan cari yang lain lagi, cari yang lain. Akhirnya pengalaman saya lebih banyak. Orang boleh punya titel, iya kan, tapi pengalaman, saya pernah di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sospol, Business Administration, iya kan, makanya wawasan berpikir saya jauh lebih komplit daripada teman-teman. Tapi rezeki anak soleh, saya pernah jadi staf khusus Mensos. Oke. Sekarang, staf khusus Menko Perekonomian. Wih. Dan itu teknokrat guru besar semua. Iya. Tapi saya bilang sama beliau, Pak Menteri, Pak Menko-nya, Pak Erlangga. Waktu saya diminta untuk jadi staf khusus, saya bilang, Pak Erlangga, saya siap bantu Bapak. Tapi Bapak siap nggak terima saya? Kenapa? Saya pakai celana jin, Pak, ngantor, Pak. Kalau Bapak siap, saya mau. Oh, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau lagi rapat, ini kan guru besar sama teknokrat semua, katanya profesor-profesor, pakai jinnya warna hitam. Siap, Pak, saya setuju. Jadi hari ini, karena nggak ada rapat, saya pakai jin warna biru. Jin warna hitam punya? Punya, banyak, buat kalau rapat. Jadi pakai baju putih, tangan pendek, gitu, buat rapat aja, gitu. Luar biasa, Pak Yusuf. Satu lagi nih. Anak pertama Fitri. Ya, betul ya. Nomor kedua siapa? Faisal. Nomor 3? Farid. F semua tuh. Kenapa sih? Namanya di F semua namanya. Supaya gampang aja deh. FF gitu, gampang aja. Nggak ada urusan gitu. Mungkin kepengen. Fitri. Ya. Waktu lahir menjelang Idul Fitri. Oke, ngerti. Ya kan. Faisal, waktu itu saya ada berteman baik dengan seorang Panglima ABRI yang namanya Faisal Tanjung. Oh, oke. Iya, jadi saya bilang, udahlah, mungkin anak saya satu hari jadi Panglima yang hebat gitu ya kan. Terus Farid, saya waktu itu ada kenal satu orang Kabais yang namanya juga Farid, teman baik saya. Itu waktu saya di Kalimantan zaman susah. Saya tuh nggak suka cari primbon-primbon buat nama. Yang apa? Ada inget, udah templokin aja. Nggak disengaja harus F semua gitu ya? Nggak sengaja, udah. Yang saya kagumin udah templokin aja. Ya kan, tapi alhamdulillah nama-nama itu nama-nama bagus kan akhirnya. Iya. Ya kan, King Faisal, King Farid, Fitri pas bersih gitu kan artinya.
Jadi ya buat saya sebuah nama itu memang penting, tetapi yang penting bagaimana kita membawa nama itu. Saya kayak Nama jujur, adalah doa kan Pak? doa. Saya begitu dipakaikan nama Buya oleh Yusuf Buya Hamka. Hamka menjadi Yusuf Hamka, saya tuh bebannya berat sekali. Iyalah. Karena drastis saya harus merubah diri saya dari anak nakal, tukang tawuran, saya harus diam semua, tidak berani ini, melatih kesabaran saya. Jadi beban malah. Jadi beban. Tapi saya janji, ini nama besar saya waktu itu umur paling 24 tahun disematkan suatu nama besar. Saya udah janji tekad saya akan mengharumkan nama Islam sesuai pesan beliau, dan saya akan bawa nama besar beliau. Saya harumkan dan saya akan bawa nama besar beliau, akan dikenang orang terus gitu. Jadi begitu orang tahu Yusuf Hamka, orang akan cari Buya Hamka. Begitu orang cari Buya Hamka, orang keluar akan Yusuf Hamka sekarang. Nggak main-main Pak, saya adalah pengagum Yusuf Hamka, Buya Hamka, bapak saya juga gitu. Ya karena, terima kasih. wah ulama, kalau ngomong sejuk banget. Gue ingat banget waktu gue SD ya, kalau menjelang berbuka puasa tuh di radio tuh, beliau ceramah gitu, sejuk gitu. Iya. Cendekia. Dulu kan cuma TVRI, beliau yang ceramah kan ceramah, setiap ya. itu. Sebelum berbuka ya kan? Iya. Terus apa? Saya kan senang sastra Pak. Saya baca semua karya beliau ya, tenggelamnya kapal Panderwi di bawah lindungan Ka'bah. Iya kan? Dahsyat ya. Betul. Dan sekarang ya alhamdulillah anak-anaknya dulu sempat ikut saya, sekarang cucunya. Cucunya ya. Cucunya Ada ikut 10 saya. anak beliau ya. Ada 10. Udah meninggal tapi berapa udah gitu ya? meninggal sisa 2 atau 3 sekarang. Oh, 3. iya? Tiga doang? Masih ada Afif, Aziza, terus Sakib. Yang Sakit masih ada, ya. Bang Pernah ikut Sakib. bapak ya? Kalau itu biasa berteman, cucunya sekarang cicitnya malah. Jadi cicitnya yang ikut, cucunya yang ikut saya, terus sekarang cicitnya. Jadi saya sekarang ini kebenaran pas jadi pengurus PBNU, saya malah sekarang baru belajar apa sih sebenarnya toleransi itu. Saya semalam baru ikut pengajian di Wakil Ketua Umum, yaitu Habib Hilal yang punya pesantren Krapiak. Terus sama juga ketemu pengurus pesantren Tebu Ireng. Jadi kita bergurunya otodidak aja, ketemu belajar. Ya insya Allah kalau saya ayat-ayat nggak fasih nanti mungkin dengan belajar begitu, yang penting bukan ayatnya, tetapi sejarah karakter Rasulullah yang kita harus terapkan di dunia ini. Ya, dan diteladani juga. Iya, itu yang penting. Tapi ya seiring berjalannya waktu dalam bekerja, saya merasa gini loh. Dulu waktu saya masuk Islam, komunitas teman-teman saya bilang, agama Islam tuh agama orang susah katanya, orang miskin katanya. Ini yang teman-teman bapak yang dari Tionghoa. Oke. Terus saya waktu itu nggak marah, saya bercandain aja. Ntar kalau gue jadi orang kaya, lu nyesel lu, mendingan lu ikut gue, saya bilang gitu. Bapak gitu ya? Iya, tapi malah saya mulai ditinggalkan waktu itu sama komunitas. Sama dikucing. Wah, terus saya bertekad, jadi orang Islam nih harus jadi orang kaya. Kalau nggak kaya, nggak bisa sedekah, nggak bisa bermanfaat, bagaimana bisa membantu orang. Ya. Terus saya mimpi, gimana jadi orang kaya. Saya mikir, akhirnya saya beli buku. Di toko buku, saya nggak bisa beli tuh waktu itu. Toko buku Tropen di Pasar Baru tuh. Belum ada Gramedia. Iya. Oke. Kita nongkrong, di situ Baca. kita baca cara-cara orang sukses. Buku saya siapa tahu. Pak yang bapak baca? Masih ingat? Macam-macam, tapi saya lupa namanya. Belum ada Elon Musk atau belum Jauh. ada Bill Gates. Belum, itu teman. Rupanya yang saya baca buku itu adalah semuanya rata-rata, Bang Helmi, mengajarkan kita adalah soal tepat waktu, soal jujur, soal amanah, itu semua. Nah, sehingga saya mau menjabarkannya bagaimana? Saya waktu itu tetangga saya adalah distributor rokok. Kalau pagi supirnya ada 20 orang buat ngambil rokok situ. Dia pada nyarap di samping warung rumah saya. Saya ikut nongkrong, saya ngobrol sama supir, marketingnya. Saya banyak bertanya juga sama mereka. Apa sih? Mereka ajarin saya. Walaupun saya 17, umur teman-teman itu 30, 40. Saya nggak mau main sama seumur. Iya kan? Karena ilmunya pasti banyakan yang lebih tua. Lebih tua, ya. Iya, jadi kalau yang seumur, kalau malam aja saya main
main kelereng, main apa gitu kan, main galasin dulu mana ada PlayStation, iya kan, mana ada gadget dulu, kita main galasin, main layangan aja udah seneng gitu. Nah makanya saya bilang, alhamdulillah doa saya didengar Allah. Doa saya dulu dikucilkan sama komunitas, sekarang komunitas saya kayak besi berani semua, nempel mulu, iya kan. Tapi saya kan lindungin mereka. Jadi saya ini unik, Bang Helmi. Saya sekarang ini pembina kelenteng tertua di Jakarta, Petak 9, yang menjadi epicentrum kalau pas Imlek pejabat-pejabat pada datang ke sana, iya kan. Saya juga pembina krematorium Cilincing, itu krematorium almarhum kakak saya punya. Padahal ini kan jauh sekali dengan Islam ya Pak ya? Iya, bukan Islam lah, bukan tradisi ya. Tapi Bapak masih ngelakonin itu. Iya, saya waktu mau jadi pembina itu, saya mau. Jadi ini ada ceritanya. Saya diminta, jadi ini kan berantem kelenteng Petak 9 sampai kebakaran. Itu kelenteng tertua menjadi ikon itu. Jadi kalau pas Imlek itu menjadi epicentrum, seluruh pejabat pasti datang ke sana. Itu masuk dalam gang itu kan Pak? Iya, dalam yang gang. Di belakang Hako ya? Betul. Iya, saya Wihara kan Dharma Bakti. Saya 3 bulan tinggal di situ Pak. Atau namanya Cingtuyen situ. Iya, tahu. Dia berantem, saya damaikan. Saya damaikan waktu itu saya bawa kepada toko Buddha. Barang ini datang ke saya, dia pada berantem, lapor-laporan polisi. Saya bawa ke toko Buddha, yaitu Pak Tommy Winata. Tom, saya bilang, ini kelenteng ribut nih. Lo agama Buddha harus concern dong. Gua Islam aja concern nih. Karena ini kan tempat ibadah, kita harus lindungin nih. Tadinya Pak Tommy nggak mau. Dia bilang, nggak boleh lu, dewa lu marah lu. Pak Tommy sambil kumisnya, ini brengsek lu katanya. Ya udah, bos ini katanya. Karena saya kenal Pak Tommy itu 50 tahun, Pak. Jadi akhirnya Pak Tommy selesaikan. Jadi di temannya Pak Tommy 3 tahun nggak selesai. Di tempat Pak Tommy 2 jam belum selesai. Saya bilang sama Pak Tommy, Tom, pinjam ruang rapat lu 1 jam aja gue pinjam. Saya bawa masuk ke dalam sana, Pak Tommy nggak ikut. Yang bertikai itu? Saya brainstorming semua, ya pokoknya ilmu saya lah. Keluar 1 jam, saya bilang sama Pak Tommy, Tom, beres. Gimana cara lu? Itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Saya bilang gitu, itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Akhirnya berdamai lah. Akhirnya semua memberikan mandat kepada Pak Tommy, semua. Mandatnya kepada saya berikan kepada Pak Tommy, sertifikatnya semua. Terus, saya bilang, udah ya, tugas saya udah kelar sama Pak Tommy. Tar dulu katanya. Kan biasa kalau orang Buddha tuh ada lempar kayu yang puapue, ada ciamsi, kocok-kocok. Gue tanya dewa dulu, katanya. Rupanya Pak Tommy kan sangat percaya, kita harus hargai, dan beliau tuh memang Buddhisnya kental sekali. Dia kocok. Nama dia nggak boleh jadi pengurus. Dia akhirnya bingung. Dia kocok nama saya. Nama saya boleh, katanya. Terus dia bilang, lu nggak boleh kemana-mana, lu jadi pengurus. Kenapa begitu? Enggak, gue udah tanya dewa, katanya. Dewa maunya lu. Dewa yang ngomong gue, karma lu lebih baik dari gue. Yang bener, saya bilang. Lu lebih kaya dari gue. Bagaimana karmanya lebih baik dari gue, saya bilang gitu. Tapi Pak Tommy itu sportif. Dia langsung bilang, nggak bisa, lu urusin. Nah, 1 tahun berjalan, saya janji cuma 1 tahun. Tahun kedua, Pak Tommy pun juga ini dulu. Saya bilang, Tom, gue udah ya, setahun udah cukup. Itu 2011. Ini soalnya gue nggak bisa campur secara akidah atau apa. Iya, lu kan penasehat, katanya. Akhirnya Pak Tommy rapat dengan teman-temannya yang pengurus itu di luar saya. Akhirnya saya nggak ngerti apa, saya dipanggil. Sup, ternyata selain dewa nggak kasih, gua ngurusin dulu. Lu yang harus ngurusin. Teman-teman bilang, lu orang Islam lebih adil ngurusin ini. Nah, itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Nah itu, jadi untuk sampai siapa sekarang. Aja ya? Untuk siapa aja sampai sekarang. Bahkan lucu, teman-teman di Singkawang bikin kelenteng besar, ada 2. Akhirnya juga minta saya jadi pembina. Saya pembina 3 kelenteng, gitu. Lucu. Jadi akhirnya, ya tahu nggak apa-apa. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Gunung Kawi. Mereka punya kelenteng. Yang siapin acara ritualnya teman-teman Muslim juga kan? Iya kan, nggak apa-apa. Begitulah seharusnya Pak. Nah, begitu toleransi. Yang penting kita nggak campur soal akidahnya, tetapi kita menjaga mereka supaya tentram, damai. Tapi kalau mereka mau berantem, kita kagak mau ikut-ikut. Kalau mereka mau damai, kita damai. Seperti Natalan dijaga banser-banser, ya mesti begitu. Natalan dijaga banser. Dulu kami, waktu saya masih Kristen, ibu saya,
Itu kalau masak tetangga kami yang orang Muslim, tapi begitu Lebaran kami ikut masakin semua buat Lebaran. Itu kan toleransi semacam begitu. Islam di Indonesia itu sangat toleran, ya kan? Jangan kita bawa kepada fanatisme yang nggak kepuguan. Sekarang ya Pak ya, yang dicari perbedaannya ya apa aja di masalah-masalah sesama kita. Saya kerjanya bikin nasi kuning, bikin masjid. Saya nggak peduli orang mau aliran ini, aliran ono, gua kagak ngerti. Iya kan, gua kagak ngerti. Yang penting gua sadakoh, ya kan, gua bikin masjid, dah gua jalan.